Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri, Krisna. Cukup lama juga kita bersua kembali, teman-teman onlineku sekalian. Kali ini saya kedatangan sebuah HP lawas di tahun 2016 yang sangat populer, bisa dimasukkan ke dalam kantong, sangat-sangat mudah dibawa, kemudian lagi tergolong cepat dan ringkas. Inilah dia Samsung Galaxy A36. A36 ini 6-nya itu tahun pembuatannya 2016. Mari kita lihat. Oke. Di sini saya masih punya boxnya karena Samsung Galaxy A36 ini dulunya memang punya adik saya ya, teman-teman. Jadi waktu pas pembelian itu di tahun 2016, ini merupakan HP pertama adik saya yang beralih ke Samsung Galaxy gitu. Nah, ini dusnya ini masih terawat baik sampai dengan sekarang. Kalau dilihat di sini, di dalam dus ini spesifikasinya Samsung Galaxy A3 2016 dengan penyimpanan memori internal sebesar 16 GB ya teman-teman. Walaupun dulu dia masih tergolong lawas, ini Samsung Galaxy A3 2016, tapi dia sudah Super AMOLED dengan kamera 13 megapiksel kamera belakang dan kamera depan 5 megapiksel dengan quad-core prosesor, dan sudah 4G lead ya teman-teman. Jadi ini sudah 4G dari 2016. Kemudian lagi kecepatannya itu juga sangat mumpuni ya teman-teman. Di sini kualitas dari layarnya sendiri HD ya teman-teman. Kemudian lagi ada penyimpanan dan pengamanan dari Samsung Knox dan juga Samsung Duos. Dan ini dual SIM ya teman-teman. Kalau buka, nah ini masih ada. Ini juga masih ada. Wah, masih tersimpan rapi ya teman-teman. Ini nota pembeliannya juga ada ya, dan tidak ada lagi ya, kalau nggak salah dulu ada di tahun 2016 dulu masih ada yang namanya headset, cuman headsetnya sudah langsung dipakai dan sudah tidak ada lagi ya sekarang. Mungkin headsetnya udah rusak, soalnya ini unit dari adik saya gitu ya teman-teman. Itu kotaknya ya. Taruh dulu. Dan ini unit HP-nya teman-teman, Samsung Galaxy A3 2016. Nah, ini ada tulisannya SMA310DF dengan dual SIM. Tipikalnya tegangannya itu 100 sampai 200 volt dan frekuensinya 50 sampai 60 Hz, dibuat di Indonesia. IMEI-nya juga masih terdaftar. Oke, di sini HP-nya sangat mudah digenggam ya teman-teman, karena ini beratnya aja itu sekitar 132 gram ya teman-teman, dengan dimensi 134,5 kali 65,2 kali 7,3 mm. Super AMOLED-nya juga ini 1280 dikali 700 pixel. Dengan dia ini juga anti goresnya Corning Gorilla Glass 4. Bayangin teman-teman, tahun 2016 dulu Samsung menggunakan proteksi untuk layarnya Corning Gorilla Glass 4. Baterainya ini 2300 mAh, karena zaman dulu
untuk mencapai 3000 mAh aja itu masih belum ya. Tersedia black, gold, white, dan pink. Jadi ini yang unit dibeli ini itu gold ya teman-teman. Kemudian untuk prosesornya ini Exynos 7578 ya kalau nggak salah ya. Oke. Nanti kita coba lihat aja ya. Di sini penyimpanannya itu sekitar 16 GB teman-teman. Oke, file saya. Nah, sudah terpakai 14 GB dari 16 GB. Memang perlu ekspansi memori, tapi ekspansi memori eksternal ini juga hanya 256 GB teman-teman. Dulu pas awal-awal beli ini Androidnya masih Lollipop versi 5.1. Jadi ini bisa upgrade sampai ke Nougat. Kalau nggak salah Nougat dulu masih, kalau sekarang Nougat itu masih ada ya, masih bisa digunain kalau nggak salah. Nah benar, udah Nougat ya teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini untuk baterainya, ini baterainya tahannya cuma tinggal sejam lagi ya maklum. Tapi baterainya juga ini masih baterai asli ya teman-teman, karena sudah baterai tanam. Sudah baterai tanam teman-teman. Penyimpanan yang tersedia 1,8 GB lagi, dan memori perangkat yang tersedia hanya 295 MB ini RAM ya. Oke, tapi ada satu fitur yang mungkin teman-teman takjub di Samsung Galaxy A3 2016 ini, dia ada NFC. Nah ini teman-teman, kelihatan kan, dia ada NFC teman-teman. Nah ini fitur unggulan dulu, makanya HP ini sangat berguna bagi teman-teman yang kira-kira aksesibilitasnya itu, aktivitinya di luar itu, di luar jam kerja itu, kira-kira naik bus, naik kereta itu yang memerlukan kartu, itu masih bisa pakai HP ini ya teman-teman. Wifi-nya ada, kemudian lagi dia ada, nah ini ada mode berkendara nih. Jadi kalau teman-teman berkendara, dia ada mode X-Bike, jadi tinggal diaktifkan. Nanti lokasinya, nanti yang S-Bike ini akan menuntun jalan teman-teman, kendaraan teman-teman, apakah jalanan tersebut macet atau enggak. Oke. Kemudian kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi di Samsung Galaxy A3 tahun 2016 ini tadi sudah kita perlihatkan OS-nya itu sampai upgrade-nya Nougat ya, versi 7.0. Nah ini kalau untuk jack audio juga di sini masih ada ya. Kalau port-portnya sih bisa lihat teman-teman. Cuman di sini dia masih micro USB tahun 2016, karena Type C itu kalau nggak salah dipergunakan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019-2020. Dan masih juga kalau misalkan ini dia masih pakai micro USB versi 2.0. Di sini ada tombol up and down volume, di sini ada tombol power ya teman-teman. Nah di sini di belakang sini ada kamera sebesar 13 megapiksel, satu kamera saja dengan LED flash, tapi dia ada sistem autofocus. Dan kabar baiknya lagi, karena ini HP-nya termasuk sudah lawas 6 tahun yang lalu terbitnya, dia masih menyimpan radio teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman bosan dengan hal lain, pengen nikmatin radio kayak zaman-zaman dahulu kita masih kecil, di sini ada fitur radio, dan teman-teman tinggal pasangkan headset aja ke lubang audio jack ini ya. Oke, tadi sudah saya install CPU Z-nya, kita buka. Oke, di sini sudah dijelaskan
SoC-nya dia pakai Samsung Exynos Octa 7580 seperti yang tadi kita bilang ya. 7578, tapi di sini tulisannya 7580 dengan clock speed 1,5 GHz dengan 4 inti CPU ya teman-teman. Nah, ini device-nya ya. Resolusinya di sini masih HD 720 pixel kali 1280 pixel dengan density 312 dpi. RAM-nya juga ini masih 1,3 giga alias 2 giga ya, tapi karena dipakai oleh sistem jadi 1,3 giga. Jadi ROM-nya 16 giga, RAM-nya 2 giga. Tapi dulu awet ya teman-teman. Pertama kali rilis ini 1 Desember 2015. Namun kalau nggak salah adik saya beli ini tahun 2016, 3 bulan setelah perilisan. Dulu kalau nggak salah harganya masih di kisaran 3 juta ya. Tapi kalau saya lihat di marketplace sekarang, walaupun ini 2016, tapi karena ada beberapa fitur unggulan termasuk NFC, kemudian lagi proteksi Corning Gorilla Glass 4 dan lain sebagainya, itu harganya masih bisa tembus 1 juta teman-teman kalau masih mulus. 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Oke, baterainya tadi sudah kita lihat juga bersama ya. Hanya 2300 mAh. Dengan di sini juga ada kendala waktu pengecasan, ini nggak sampai 100% teman-teman. Jadi cuman sampai 90%, terus pas mau ke 100% tuh kayak ada sesuatu yang dia tuh nggak bisa 100%, itu aja. Oke, beberapa juga sudah saya perlihatkan. Mungkin ada baiknya kita coba dulu ya untuk tes kamera langsung ya. Oke, kita coba tes kamera langsung. Sini ada mobil masih masa kecil saya nih, Tamiya ya teman-teman. Coba tes. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita coba untuk ke kamera depan. Oke, kamera depan. Dan ini ada Tamiya saya ya teman-teman. Wah, sangat canggih sekali ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke kamera belakang. Dan ini ada juga, kita coba foto. Jadi kayak perseteruan antara mobil dan motor. Coba kita rekam. Wah, ini ada perseteruan apa nih antara motor dan mobil. Di sini saya pakai HP Samsung Galaxy A3 tahun 2016. Bisa teman-teman lihat ya. Wow. Iya. Oke teman-teman. Oke, sudah kita rekam ya. Rekam. Wah, ini ada perseteruan apa nih antara motor dan mobil. Di sini saya pakai HP Samsung Galaxy A3 tahun 2016. Bisa teman-teman lihat ya. Wow. Iya. Oke teman-teman. Kemudian saya coba untuk tes konektivitas di YouTube. Skor Milan tadi, Milan PS Juventus. Oke, ada nih sobat. Nah, kita coba tes di sini. Terus ini dia, berarti tab baru aja.
Vlahovic, 5 forward here, Vlahovic. Quadrado! Narrowly off target, but could he have tried to find a teammate? Coba naikin sampai, oh cuman sampai, oh bisa 1080p, coba ya, 1080p. And Rafael Leao very nearly scored. Oh bisa teman-teman, cuman karena 1080p ini memakan resource pendownloadan yang gede, jadinya ada sedikit buffering ya teman-teman. Nah gitu ya, peral sih nggak apa-apa. Ya, saya pakai wifi ya teman-teman. Benacer. Rafael Leao with space to shoot. And he's caught the post again. Oke, itulah tadi untuk di YouTube ya teman-teman. Oke, itulah mungkin beberapa dari spesifikasi dari Samsung Galaxy A3 tahun 2016. Dengan adanya chipset dari Exynos 7580 atau 7578 tadi, dengan dipadukan RAM sekitar 1,5 GB sampai 2 GB. Sementara untuk pengelolaan grafis terdapat GPU Mali T720 megapiksel yang mampu menghasilkan tampilan grafis yang berkualitas teman-teman. Nah ini juga desainnya, ini dia berbahan metal teman-teman, jadi bukan plastik, ini metal tuh kan, metal. Jadi zaman dulu build quality Samsung itu sangat dijempolkan sekali ya kalau bagi saya ya teman-teman, karena ini metal bahannya, bukan plastik. Dan ini juga sangat nyaman untuk digenggam nih, dan nih teman-teman, nggak berat di tangan, jadi sambil gini ya enak. Mudah-mudahan di tahun depan atau tahun ini Samsung masih mengeluarkan terobosan baru ya, kira-kira kalau bisa samalah dengan generasi dahulu, kayak HP ini kan enak pakai ya, gitu ya teman-teman. Dan ini juga kalau menurut gue stylish sih, jadi kalau moto tuh nggak, walaupun kecil tapi bagus, enak dilihat gitu. With kameranya juga ada autofocusnya teman-teman, walaupun hanya satu kamera di bagian belakang dan satu kamera lagi di sini di bagian depan. Apalagi kalau nggak salah Apple kayak kembali ke zaman dulu ya, ada yang namanya dynamic island itu. Padahal zamannya sekarang ini kan ada tompel, kita lihat tuh buletan di sini ada apa tuh sebutannya, Infinity U display kalau di Samsung, dan V display dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau menurut gua, apakah Samsung Galaxy A3 tahun 2016 ini masih bisa dibeli dengan harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan HP-HP yang Samsung sekarang yang keluaran terbaru, bahkan untuk Galaxy yang paling bawah sekalipun yang tipe A0. Ya, saya nyebutnya A0 tapi saya nggak nyebutin tipenya A0 berapa. Yang jelas dimulai dari A0 biasanya kalau Samsung yang sekarang itu untuk entry level yang paling bawah. Jadi menurut saya masih bisa bersaing karena beberapa keunggulannya yang sangat diperhatikan dan diperhitungkan, seperti NFC masih ada, deteksi Corning Gorilla Glass 4-nya. Rata-rata sekarang HP sekarang kalau yang entry level itu masih Gorilla Glass 3, tapi ini udah 4. Desainnya juga masih desain metal, bukan plastik bagian belakangnya, jadi kalau jatuh aman dan lain sebagainya. Kalau untuk kekurangannya tadi sudah dilihat sendiri ya teman-teman, prosesornya itu sangat-sangat masih agak
kurang cepat untuk dibawa main game. Dan yang kedua, untuk accessibility-nya juga masih belum terlalu responsif, dan juga kekurangan yang lainnya itu kalau dari yang saya lihat tadi masih adanya jeda dan belum adaptif gitu sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Tolong bantu untuk like jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe, kemudian di share juga informasinya. Apabila ada nanti informasi yang saya kurang sampaikan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar, nanti saya jawab secepat kilat mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kembali.